Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Lutfia Rizkyuniarti, NPM 2013053092 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, sebelum itu ada beberapa poin materi penting. Yang pertama adalah pengertian filsafat. Yang kedua adalah pengertian filsafat Pancasila. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang keempat adalah ciri-ciri filsafat Pancasila. Yang kelima dan yang terakhir adalah isi dari sila-sila Pancasila. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat. Nah, filsafat merupakan padanan dari bahasa Arab yang berarti filsafah dan bahasa Inggris filosofi, yang merupakan berasal dari bahasa Yunani yaitu philen atau philos dan sophia. Philen berarti mencintai, sahabat, kasih sayang, dan lain-lain. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan, pengetahuan, kearifan, dan masih banyak lagi artinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari filsafat sendiri yaitu mencintai pengetahuan, mencintai kebijaksanaan, mencintai kearifan, dan lain-lain. Pancasila, filsafat itu memiliki dua arti. Yang pertama, filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Yang kedua adalah filsafat sebagai ilmu dan atau metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Yang ketiga adalah Pancasila dalam arti praktis dan dalam arti teoritis. Nah, Pancasila sendiri masuk dalam filsafat, bisa digolongkan ke dalam filsafat dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan dalam arti praktis. Nah, dalam hal itu berarti Pancasila memiliki fungsi dan peranan sebagai pedoman hidup dan tuntunan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, bernegara, berbangsa, dan bagi bangsa Indonesia. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengertian filsafat Pancasila. Lanjut. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat dijadikan substansi dalam pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara singkat sebagai refleksi kritis dan rasional terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendalam dan menyeluruh. Nah, Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil dari perenungan jiwa yang mendalam dan dituangkan menjadi suatu sistem. Nah, filsafat Pancasila juga memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu hakikat dari Pancasila. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Jika membahas tentang Pancasila sebagai suatu sistem filsafat, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Cara yang pertama adalah cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis
menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Dan cara yang kedua adalah cara induktif. Cara induktif yaitu mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti serta makna yang hakiki terhadap gejala itu. Nah, Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Nah, suatu sistem di sini berarti bahwa suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berkaitan, berhubungan, bekerja sama dengan tujuan tertentu, dan memang secara keseluruhan memang satu kesatuan yang utuh. Nah, Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis. Maksudnya di sini adalah antara sila satu dan sila lainnya itu saling berkaitan, berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Nah, pada pemikiran dasar yang terkandung pada Pancasila itu berarti bahwa pemikiran tersebut berhubungan dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, dan dengan masyarakat berbangsa. Nah, hal itu adalah hal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, dengan demikian Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya. Misal seperti materialisme, idealisme, liberalisme, dan lain-lain. Nah, poin selanjutnya adalah ciri-ciri filsafat Pancasila. Ciri-ciri filsafat Pancasila sebagai berikut, yaitu merupakan sila-sila antara sila yang satu dengan sila yang lainnya itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, jika tidak bulat dan utuh, maka itu bukan Pancasila. Yang selanjutnya adalah definisi dari filsafat Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat sebagai berikut. Nah, juga mencakup poin materi yang selanjutnya, yaitu arti atau inti dari sila-sila Pancasila. Nah, inti sila-sila Pancasila sebagai berikut. Yang pertama adalah Tuhan, yaitu causa prima. Yang kedua adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga adalah satu, yaitu satu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri. Yang keempat adalah rakyat, yaitu satu kesatuan yang sangat penting dan yang harus bekerja sama dan bergotong royong. Yang kelima adalah adil bagi diri sendiri dan orang lain yang memiliki hak. Nah, yang terakhir, membahas Pancasila sebagai suatu filsafat artinya mengungkap konsep-konsep kebenaran Pancasila yang ditunjukkan bukan hanya untuk bangsa Indonesia tetapi untuk manusia pada umumnya. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.